فبأي آلاء ربكما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar? Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima amal-amal kita semuanya. Jadi Zoom ini adalah pengantar, di Zoom ini adalah jalan supaya medsos-medsos yang lain menyimak ya. Jadi dari sini dipancarkan ke YouTube, ke Facebook, ke TikTok, ke Twitter, ke MQTV juga. Masya Allah. Mohon maaf tadi ada kendala, kameranya sudah senior, jadi harus di servis dulu. Rekan-rekan sekalian, ingin hari ini kita santai saja, tapi ada bahasan yang sangat-sangat penting yang harus kita waspadai pada diri kita. Jadi begini ya, agama Islam itu menginginkan kita bahagia. Allah itu menginginkan kita hidup bahagia. Agama ini mengantarkan di dunia ini bahagia, walaupun bakal banyak masalah, banyak kesulitan, banyak kepahitan, tapi kita ini harusnya bahagia. Siapapun yang memahami agama dengan baik, dengan benar, dia akan bahagia. Kenapa kita kurang bahagia? Karena kurang paham. Maka ini kan sekarang setan ini sudah dibuka nih. Godaan setan yang pertama bagi kita, pertama dan utama adalah menghalangi belajar agama. Jadi kalau ingin tahu apa sih pekerjaan setan yang paling agresif sesudah Ramadan ini adalah menghalangi belajar agama. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, Allah pahamkan agama. Jadi kalau orang akan dibuat oleh Allah jadi orang baik, baik penuh kebaikan, maka ciri khasnya adalah yufaqihu fiddin. Allah memberikan kemudahan untuk belajar agama dengan niat yang benar, dengan cara yang benar. Mengapa? Karena dengan belajar agama orang akan kenal ke Allah. Kalau orang tidak belajar agama, dia tidak kenal Allah. Efeknya adalah dia akan menuhankan selain Allah, itu penderitaan. Nanti orang yang tidak kenal agama, Tuhannya itu harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, penampilan, popularitas, ya, dan ini adalah penderitaan, ya, karena orang itu baru bahagia tuh kalau jadi Abdullah, hambanya Allah. Tetapi dunia berikut isinya ini adalah pelayan kita, bukan Tuhan kita. Jadi bayangkan, yang harusnya kita dilayani oleh dunia ini, pelayan kita mengabdi ke Allah, itu bahagia ya. Allah Tuhan kita, kita hamba Allah, dunia pelayan kita. Nah, karena dia tidak belajar agama dengan baik, dia tidak mengenal Allah dengan baik, maka berubah dia jadi pelayan dunia. Ini berat. Ini capek sekali ya. Lahir batin akan lelah. Tidak ada bahagianya dan tidak ada mulianya juga. Jadi yang pertama harus kita waspadai di bulan Syawal ini adalah semangat kita mencari ilmu menggebu tidak. Dengan mengenal agama dengan baik, kita kenal kepada Allah. Nah, ini sumber ketenangan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hanya dengan mengingat Allah,
hatimu akan tentram. Jadi dunia berikut isinya ini tidak dirancang untuk menentramkan hati, ya, tapi hanya memenuhi kebutuhan jasad saja. Dunia berikut isinya. Hati ini cuma satu, yaitu ala bizikrillah. Camkan, hanya dengan zikrullah hatimu akan merasa tentram. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kemudian dengan belajar agama, kita akan tahu apa yang disukai Allah dan apa yang dilarang Allah. Begini rekan-rekan sekalian, jadi Allah yang menciptakan kita itu menginginkan kita bahagia. Dan kebahagiaan itu ada pada perintah Allah. Jadi perintah Allah itu adalah Allah yang merancang diri kita, Allah yang mendesain diri kita. Jadi Allah paling tahu nih apa yang bisa membuat kita bahagia. Nah, yang membuat kita bahagia disimpanlah oleh Allah dalam perintah-perintah Allah. Salat, aslinya salat itu yang membuat kita bahagia, ya. Makanya kalau orang salatnya baik, bagus, dia bahagia dalam segala keadaan tuh. Alladzina coba orang yang takwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang yakin kepada Allah, kemudian dia sholat, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari harta yang Allah titipkan kepadanya. Nah ini, coba lihat, ini pola orang takwa tuh, yakin, ini dengan ilmu, kemudian sholat, ini adalah mematuhi apa yang Allah sukai, dan menginfakkan harta. Nah, bagi orang yang tidak tahu ilmunya, bahagia itu dengan mengumpulkan harta, salah, sama sekali tidak. Bahagia yang asli itu adalah berinfak. Dengan mengenal Allah, kita mengenal perintah Allah, yang inilah, dalam perintah inilah kita bisa bahagia. Dengan mengenal agama, kita pun jadi tahu apa yang dilarang oleh Allah. Nah, apa yang dilarang oleh Allah ini adalah sesuatu yang membuat kita tidak bahagia. Jadi kalau kita ingin tahu apa yang membuat kita tidak enak, tidak tenang, tidak bahagia, itu ada pada larangan Allah. Nah, kalau tidak belajar agama, kita tidak tahu mana yang diperintahkan, kita tidak tahu mana yang dilarang. Akibatnya jadi salah-salah dalam hidup ini, ngarang, ya. Contoh, berzina. Zina kan dilarang oleh Allah. Ada yang menganggap itu bekal bahagia, tidak bisa. Antara kesenangan memuaskan nafsu dengan resikonya tidak sebanding. Mencuri, apakah koruptor akan bahagia? Tidak bisa, tidak bisa. Allah tidak memberikan bahagia dalam dosa, dalam maksiat, dalam apa yang dilarangnya. Tidak. Tapi, nah ada tapinya, mereka merasa seakan-akan dalam dosa itu bahagia. Tidak bisa, yaitu tipu daya setan saja. Karena kan setan itu menampakkan indah sesuatu yang buruk, menampakkan baik sesuatu yang jelek, ya pokoknya kebalik-balik. Tapi kalau dijalani, ciri khasnya adalah gelisah. Nah, ada dua penderitaan hati itu. Kepada yang belum terjadi dan kepada yang sudah terjadi. Nah, penderitaan itu kepada yang belum terjadi namanya ham. Cemas, takut, waduh, ya ini menderita sekali ini. Dan ini tidak boleh di dalam Islam. Ham itu berlama-lama dan sedih, huzn. Huzn ini adalah sedih dengan yang sudah terjadi. Ini dua ini, ham dan huzn ini membuat orang menderita nih. Kita dengar kemarin artis yang ganteng, kaya dari Korea meninggal. Tidak sedikit kita dengar ya, yang kaya, populer, ganteng, cantik, bunuh diri. Itu tidak tahan terhadap dua ini nih. Terhadap ham dan huzn.
terhadap kecemasan apa yang belum terjadi, dan kesedihan apa yang sudah terjadi. Ini penting ya. Makanya doa yang harus kita panjatkan setiap hari adalah di antaranya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn. Ini penting nih sahabat sekalian, kalau tidak ya kita bagian menderita aja. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn. Ham itu adalah sesuatu yang belum terjadi, dan sedih itu terhadap. Nah, ini apakah tidak boleh kita memikirkan yang belum terjadi? Oh, harus ya. Kita harus mempersiapkan untuk hari esok. Tetapi, nah ini untuk yang akan terjadi ya. Tetapi kita tidak akan pernah bisa memastikan apa yang bisa terjadi. Boleh punya rencana, harus punya keinginan, boleh. Tapi bagi orang yang beriman itu harus yakin bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita cemaskan, kan yang akan datang tuh biasanya yang kita inginkan dan kita cemaskan, itu sepenuhnya ada dalam genggaman Allah. Tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Dan Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik dari apa yang yang belum terjadi untuk kita. Makanya kalau untuk yang belum terjadi itu dua kuncinya, musyawarah dengan ahlinya dan istikharah. Dua ini yang paling penting kalau sesuatu yang belum terjadi itu kita musyawarah dengan ahlinya dan istikharah. Istikharah itu benar-benar menyerahkan kepada Allah, sekiranya baik bagi dunia, bagi urusan kita, bagi akhirat kita, ya minta dimudahkan. Kalau tidak baik ya jangan, walaupun kita suka, tidak penting bagi kita baik menurut kita, yang penting itu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak menyukai padahal baik menurut Allah bagimu, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu, makanya jangan sok tahu. Nah, jadi apa yang belum terjadi ini tidak boleh membuat kita menderita. Kita punya keinginan, kita juga ada yang kita cemaskan, ada ancaman, ada apa dari makhluk, ada gangguan-gangguan. Nah, kita harus segera kembali kepada Allah bahwa semua ancaman dan semua yang kita inginkan di masa depan seluruhnya ada dalam genggaman Allah. Sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah, tidak akan bisa datang nikmat ataupun musibah sekecil apapun tanpa izin Allah. Nah, inilah pentingnya ilmu agama. Dan ini tidak dimiliki keyakinan ini oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kurang ilmu. Mungkin saya mendengar ya, pelatih Habib Nurmagomedov yang mereka tuh tidak pernah stres dengan hasil pertandingan. Kami tidak pusing menang atau kalah, yang kami pikirkan berlatih yang terbaik, lakukan yang terbaik. Mau menang, mau kalah, terserah pencipta saya. Wah, itu paling top tuh. Jadi kita fokus saja meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, memaksimalkan doa, pasrahkan ke Allah. Kalau baik, terjadi. Itu pula di pesantren, kalau santri mau pertandingan, kita tidak doakan menang. Tidak. Untuk apa doa menang? Gak penting menang. Didoakan supaya santri bisa melakukan niatnya baik dan yang terbaik dan jadi amal soleh. Dan bisa menerima takdir terbaik. Sudah. Gak penting menang kalah tuh. Tidak penting. Yang paling penting adalah jadi amal soleh. Santri bertanding
jadi amal soleh. Niatnya baik, bisa melakukan yang terbaik. Kalau menang, dia bisa menyikapi dengan sikap terbaik, rendah hati. Kalau kalah, dia bisa menyikapi dengan sikap terbaik. Sudah selesai. Sederhana, ya. Tidak pusing dengan piala, dengan hadiah, dengan ranking dan sebagainya. Itu hanya urusan dunia lah, ya. Jadi enak nih. Nah, ini akan menenteramkan. Jadi untuk yang belum terjadi, sekali lagi kita harus yakin bahwa yang belum terjadi ini sepenuhnya dalam genggaman Allah. Itu satu. Yang kedua, yang membuat bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, biiznillah. Tanpa izin Allah tidak bisa. Surat An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Kebaikan apapun yang datang padamu itu dari Allah, dan keburukan yang menimpa itu dari diri kita sendiri, tapi terjadinya dengan izin Allah. At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Nah, ini penting ya. Jadi kalau ada ancaman bagi kita, yang mengancam kita itu pasti makhluk milik Allah. Tidak ada lagi. Dan yang mengancam kita ini makhluk ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah, dan tidak bisa mencelakakan kita kecuali dengan izin Allah. Loh kok gimana? Ya, sahabat Nabi terbunuh itu dengan izin Allah, tapi tidak rugi karena jadi syuhada, ya. Jadi bagi kita yang paling penting adalah terbaik saja menurut Allah. Kalau memang yang terbaik kita kena sesuatu, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang paling penting bagi kita adalah apa yang terbaik menurut Allah untuk kita. Bukan menurut selera kita. Kita tidak tahu banyak. Kadang-kadang yang terbaik bagi Allah kita ketipu, ya nggak apa-apa ketipu. Apa bedanya? Nanti hati kita dibuka hikmah oleh Allah, tidak pedih. Kita dapat menjadi tambah iman, tambah dekat dengan Allah, tambah bersih justru oleh kejadian. Kalau memang dihina orang itu baik, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Kalau dihina orang membuat kita jadi bersih dari dosa, membuat kita semakin rendah hati, membuat kita semakin hanya puas dengan penilaian Allah, ya nggak apa-apa dihina, tidak ada masalah. Itu perkara kecil. Nah, sahabatku sekalian, jadi terhadap yang belum terjadi, semuanya ada dalam genggaman Allah, satu. Semua terjadi, hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah yang terbaik menurut Allah. Ini luar biasa. Kita akan musyawarah dan istiqoroh. Itu namanya ham. Jangan stres ya, seperti wah gimana nih pemilu. Nah, ini kan belum terjadi. Wah nanti bagaimana itu, oh, saya belum dapat ini, itu belum terjadi. Harga tanah naik, aman-aman. Harga tanah naik, ya itu belum jelas ya. Banyak yang belum terjadi yang membuat orang menderita. Harus ini, kita rencana boleh, harus ya rencana, studi kelayakan ya, tapi tetap aja harus istiqoroh. Istiqoroh itu bukan hanya dua pilihan, satu pilihan juga istiqoroh. Nah, yang kedua adalah tentang huzn, sedih. Sedih itu ciptaan Allah ya. Ada sedih yang wajar. Misal sedih malah jadi kebaikan. Sedih kita kehilangan kesempatan beramal soleh. Ada yang minta tolong, terus kita padahal mampu, tapi kita nggak nolong, terus gitu nggak ketemu lagi, sedih. Aduh, kenapa tadi saya tidak tolong? Nah, itu bagus. Sedih kehilangan ladang amal. Ada juga sedih dengan dosa. Duh, kenapa saya kok akhlak kayak gini? Kenapa tadi saya ngomong berlebihan? Kenapa tadi saya menyakiti? Itu sedih yang baik. Atau sedih karena orang tua meninggal,
anak meninggal atau apa kena musibah, sedih. Bukan tidak ridho ke takdir, tapi sedih, ini sedih kasih sayang. Seperti halnya Rasulullah pun sedih pada waktu eh, putranya wafat Ibrahim, beliau juga keluar air mata, tapi ini air mata rahmat ya, bukan air mata tidak ridho kepada takdir, tapi kasih sayang. Seperti melihat Nabi Yakub juga sedih tentang anaknya, ini wajar. Nah, tapi eh, sedih ini akan menjadi pintu masuk tipu daya setan kalau sedihnya ini berlarut-larut, membuat berburuk sangka kepada Allah, membuat tidak ridho kepada takdir Allah, sedih yang membuat dia jadi tidak bisa beramal kebaikan, jadi terpenjara oleh kesedihan, membuat dia tidak ridho ke takdir Allah, tidak sabar, kemudian dia tidak mau berbuat kebaikan, ibadahnya jadi kacau, bahkan dia jadi putus asa. Nah, ini adalah kesedihan yang dilarang. Dalam Islam, tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Apapun yang sudah terjadi, kata-katanya adalah qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Fa innallahu taftahu amal syaitan. Karena perkataan seandainya itu membuka pintu tipu daya setan. Penting sekali hadirin sekalian ya. Di dalam Islam kita sangat serius untuk menjaga jangan sampai berlarut-larut dalam kesedihan, dilarang itu ya. Sedih lama-lama tuh ya nggak produktif ya, kecuali sedih-sedih yang membawa kebaikan, sedih yang membuat kita dekat dengan Allah. Tetapi tidak boleh ada kesedihan. Sebentar. Oh iya, Seng. Ya. Ke Bandung tuh. Oh iya, iya. Terima kasih Nak Soleh. Alhamdulillah. Maaf. Ya, Masya Allah. Anak-anak sekarang mau pamit dulu katanya. Masya Allah sambil lihat kamera. Nah, jadi Islam itu menginginkan kita bahagia. Ya, kalau kita tidak bahagia, maka itu ada yang kurang baik. Bahkan Rasulullah menganjurkan, kalau kita bertiga nih ya, kita bisik-bisik berdua. Nah, ini tidak boleh dalam Islam karena membuat sedih orang yang ketiga. Misalkan ada bertiga, kita berdua bisik-bisik. Nah, yang ketiga ini akan tidak nyaman. Dan Islam itu begitu menjaga jangan sampai membuat saudaranya jadi sedih. Nah, rekan-rekan sekalian, itulah sekilas pintas supaya kita tetap doa kepada Allah ya, dan semangat mencari ilmu. Ingat, setiap pada subuh ada 3 target utama bagi seorang muslim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini 3 ya target harian kita. 1, dapat ilmu yang manfaat, karena ini hidayah inilah pintu semua karunia itu adalah ilmu. Yang kedua, rizki yang baik, bukan hanya rezekinya tapi yang baik, yang bisa menguatkan iman, yang jadi amal soleh. Kita ingin dipilihkan oleh Allah rezeki yang baik. Dan yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan. Semua aktivitas kita jadi amal yang diterima oleh Allah. Jadi nggak ada sia-sianya. Ya demikian, ayo kita ngobrol nih. Ini teman-teman jadi tinggal segini, masih lebaran ya. Boleh nanti diundang ke sini. Silakan Pip, kita buka diskusi ya. Baik, bagi sahabat yang ingin bertanya, boleh dituliskan dahulu atau di Zoom, boleh raise hand. Biasanya pakai ini nih, tapi ini sudah agak lama, dari mulai sebelum COVID. Silakan, silakan. Ayo kita tukar pikiran, sudah lama kita tidak ngobrol ya.
Apip, apa kabar, Pip? Pip, Alhamdulillah baik. pulang mudik kemana, Apip? Ini ke Magelang. Sekarang lagi di rumah Pak De, A. Di Magelang sekarang, Pip? Iya, Oh, jadi dibawa dong perlengkapan semua ke sana? enggak sih, A. Pakai Oh, laptop aja satu. Iya, oh iya, sekarang udah canggih ya. iya, Salam ke Pak De. Pak De itu siapa, Pip? Kakek. Pak De. Pak De ya Pak De. Kakaknya Mama, A. Oh ya, Bude berarti ya. Iya. Ya, siap, siap. Oh, terima kasih. Oh, Samsudin Tangerang lagi ini. Nud, apa kabar, Nud? Ah, suaranya nggak ada. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Nud. Ya, Gimana lebarannya? Alhamdulillah, maafin dulu ya. Wah, THR dapat, Nud. Udah, udah, udah malu, udah. Salam ke Teh Isoh semuanya. Gak Ajit juga. Ya, salam dari semua di sini ya. Oh, Isoh, mana Isoh ada? Ada Isra. Tunggu bentar, Pak. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bentar, Pak. Ya, maafin dulu ya. Ya, nggak apa-apa, ada nggak apa-apa. Silakan, tanya Ya, jawab dulu, mangga, mangga. Boleh, Pip, Pip, silakan, Pip. Baik, A. Di Instagram sudah ada yang bertanya. Assalamualaikum, A. Saya Oh, mau link nanya. Zoom-nya tidak di-share. Jadi banyak yang mau gabung tapi tidak pada tahu, Pip. Oh iya, nanti Iya, dituliskan dulu. Ya. kebiasaannya banyak mencapai, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Lain kali di-share linknya supaya yang mau privat seperti ini lebih mudah kan kalau ini kawan-kawan yang di Zoom, yang di berbagai medsos AA, kalau mau gabung di Zoom nanti diumumkan linknya ya. Lupa nih Apip. Assalamualaikum, Pak. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam. Siapa? Isoh ini? Ya, sehat. Sehat. Teh Isoh udah berapa lama berbaring begitu, Teh Isoh? Berapa lama? Dari umur Hah? 5, A. Dari umur 5 tahun. Sekarang 49. Sekarang umur 49, jadi 44 tahun berbaring begini ya. Ya, A. Apa rahasianya? Bisa sabar. Ya, apa-apa. Makanya, Ridho aja Teh Isoh mah berbaring begini ya. A. Sabar aja, A. Apa-apa, A. Ya, jadi faman rodia falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah akan ridho kepadanya. Amin, amin. Ada yang di dunia ini memang oleh Allah diuji aja begini ahlul musibah. Tapi menurut hadis yang dapat dengar dari guru, itu di akhirat itu nanti habis itu dosa tuh kalau ridho ya. Sampai Amin. orang-orang yang sehat, yang seger ke sorga tuh iri tuh. Wah itu tinggi sekali sorganya. Duh saya pengen. Nah, sampai orang-orang yang di dunia sehat itu, duh kalau aja saya di dunia mending diiris-iris supaya saya gugur dosa dan bisa ke sorga yang paling tinggi. Nanti Iso dengan Endut tuh insya Allah kalau jadi ahli sorga banyak yang iri tuh. Ya. Iya, dunia mah nggak lama lah. Sebentar aja mampir. Makasih Teh Iso ya, Ndud. Iso dan Ndud ini adik kakak. Ibu bapaknya udah meninggal, tinggal berdua. Dua-duanya tidak bisa bangun. Tidak bisa jalan, tapi Allah mencukupi terus dan Allah memberikan kesenangan mencari ilmu. Makasih ya, Teh Iso, nuhun. Ya. Baik, Pip, lanjut Pip. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, A. Di Instagram. Assalamualaikum, A. Saya mau nanya, bagaimana jika kita pernah berbuat kesalahan kepada orang,
kita sudah minta maaf kepadanya, tapi dia tidak mau memaafkan A. Kita harus bagaimana A? Gak apa-apa, kita minta maaf. Dia tidak memaafkan, ya terus aja berbuat baik. Doakan kebaikan. Kita tidak bisa maksa orang memaafkan kita, tapi kita harus menjadi pemaaf. Kan dalilnya juga wal'afina 'anin nas. Kita harus jadi orang yang senang memaafkan. Jangan karena dia tidak memaafkan, kemudian kita jadi sebel ke dia, tidak boleh. Nggak apa-apa. Allah yang ngebulak-balik hati, ya. Tugas kita adalah meluruskan niat, memaksimalkan, menyempurnakan ikhtiar, memaksimalkan doa. Ya udah, mungkin belum waktunya karena kitanya belum maksimal berbuat baiknya, maka terus aja berbuat baik. Jangan terhalang kebaikan kita karena orang belum baik ke kita. Ya, lanjut. Baik, ini ada Zaki sudah raise hand. Silakan Kang Zaki, boleh di unmute. Ya. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zak, apa kabar? Bali ya? Jaki? Kalau ada Zaki yang di Australia juga bisa gabung nggak nih? Di Tasik, A. Oh, sekarang di Tasik. Iya, ya, A. Minal A sehat. Minal aidin wal Alhamdulillah faizin, sehat, A. Zak. Jaki sekarang apa kegiatannya, kuliah? Bisa kuliah? Bisa. A, minal aidin wal faizin, A. Ya, sama-sama. Jaki putus-putus suaranya, mohon maaf, Jak. Iya, iya lagi di desa, A. Oh iya. Jaki ini santri, Jaki, sudah ya, lulus SMA, SMK. Apa kehususan Jaki itu namanya apa, Jak? Sakit apa? ADHD. ADHD itu apa, Jak? Susah fokus. Susah konsentrasi. Susah konsentrasi ya. Insya Allah lah ya. Semuanya karunia Allah ya. Makasih, Jak. Sama-sama, A. Doain Jaki ya, A. Ya, semoga istiqomah dalam kebaikan ya. Lanjut. Ya. Beb, pertanyaan dari yang lain, Beb. Dari Instagram. Assalamualaikum, A. Gimana caranya untuk selalu istiqomah dalam iman, A? Oh, itu ada dalilnya. Tidaklah istiqomah iman seorang hamba hatta yastaqima qalbuhu, sehingga istiqomah hatinya. La yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Jadi tidaklah istiqomah iman seseorang hingga istiqomah hatinya, tidaklah istiqomah hati seseorang hingga istiqomah lisannya. Jadi jaga lisan, jangan sembarang bicara, jagalah jangan sampai mulut ini mengotori hati, karena kalau mulutnya tidak terjaga, hatinya jadi busuk nanti. Nah, imannya jadi rontok. Kurangi bicara yang tidak manfaat, apalagi bicara yang sia-sia dan maksiat ya. Lanjut. Baik, selanjutnya. Apakah kita lebih baik diam dan mendoakan orang yang ingin kita ingatkan tentang kewajibannya, misalnya tentang orang yang tidak mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan tupoksinya? Begini ya, hukum dalam Islam kalau menghadapi kemungkaran, kezoliman itu ada dua. Satu, tolong orang yang dizolimi, dan tolong orang yang berbuat zolim.
Yang dizolimi kita tolong supaya dia terjaga dari kezoliman orang lain. Tapi yang berbuat zolim harus kita tolong supaya dia tidak berbuat zolim. Nah, orang-orang yang punya amanah dan dia tidak melaksanakan amanahnya, dia zolim. Dia sudah melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Makanya kita harus bantu bicara baik-baik. Kayak yang berhutang, dia hutang, dia janji akan bayar. Kalau kita diam aja, nanti dia jadi zolim, ya. Dia akan melalaikan kewajibannya. Kita ingatkan baik-baik, tapi kita harus tahu bahwa hutang kita baru lunas kalau terjadi dengan izin Allah. Jadi kita ingatkan baik-baik, nggak usah pakai emosi, sambil kita doakan supaya nanti Allah membayarkan hutang. Jadi dua-duanya jalan, ya. Itu. Baik, AA. Selanjutnya A dari Bapak Samsudin di Tangerang. Silakan Pak, boleh di unmute. Assalamualaikum. A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ingin ya dicintai Allah, gimana? Apakah kita selalu gimana apa yang kita harus lakukan? Karena cinta dan mencintai Allah, apakah kita yang lebih dulu berusaha untuk selalu dicintai Allah, atau kita hanya berdoa supaya Allah mencintai kita? Bagaimana Pak? Nih ada dalilnya nih ya, bacakan supaya pakai dalil semuanya ya, tidak ngarang. Nih hadisnya ada supaya dicintai Allah. Bentar. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, puncaknya ya memang puncaknya hidup bahagia itu adalah dicintai Allah. Ini hadis sahih dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, kekasih Allah nih ya, sungguh aku telah mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah hingga aku mencintainya. Nah, jadi yang pertama bersegera kepada yang wajib. Jadi serius sekali kepada kewajiban itu, ya, sholat, saum, zakat, pokoknya apa yang diwajibkan itu pokok kecintaan Allah, ditambah lagi dengan amal-amal sunnah, itu hingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku memberinya, dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi orang yang disebut waliullah, kekasih Allah, itu adalah orang yang benar-benar yakin kepada Allah, bersegera kepada yang fardu, dan memperbanyak amalan sunnah dengan ikhlas sehingga Allah mencintainya. Nanti dituntun segalanya oleh Allah. Kalau Allah udah cinta ke seorang hamba, Allah nanti akan menuntun. Gitu. Doanya, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amalan ladhi yubaliguni hubbaka. Ya Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amalan ladhi yubaliguni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka haba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Ya Allah, hamba mohon, Allahumma inni as'aluka hubbak.
hamba mohon cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu, dan amalan yang mengantarkan kepada cintamu, jadikan cinta kepadamu melebihi atau lebih aku cintai daripada cinta ke diri, cinta ke keluarga, dan di sini disebutkan cinta ma'il barid ma'il barid ini air dingin. Kita paham bahwa di padang pasir itu, di panas itu sangat rindu kepada air. Nah, kecintaan orang haus di padang pasir ke air itu terkalahkan oleh cinta kepada Allah. Habis sudah waktunya kawan-kawan sekalian. Hatur nuhun, Apip, terima kasih. Salam kepada Pak Dek, Bu Dek, Nak Dek di sana ya. Sahabat-sahabat yang baik, terima kasih seluruhnya. Mohon maaf sekali lagi. Yang mudik harus jadi contoh kebaikan. Jangan sampai lebaran jadi lalai dari menuntut ilmu, dari beribadah dengan baik. Dan ingat ingat setan sudah dibuka. Bisikan pertamanya adalah tidak mau nyari ilmu, ya, sehingga dilalaikan aja dengan segala dilihat, segala dibaca selain ilmu agama. Dan yang kedua, dilalaikan, dijanjikan kefakiran. Bahwa setan itu selalu menipu kita takut miskin, takut fakir, dan menyuruh kita bakhil. Nah, ingat baik-baik ya, bahwa kalau kita pelit, kita sudah tertipu oleh setan. Karena setan memang menakut-nakuti kita dengan kemiskinan, kefakiran, dan menyuruh kita untuk berbuat keji, yaitu bakhil. Semoga Allah melindungi kita dari tipu daya setan dan memudahkan kita untuk bisa melakukan amal kebaikan dengan ikhlas dan istiqomah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabatku sekalian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.